Jangan salah pilih Insta360 Go Ultra atau DJI Osmo Nano. Hai guys, dengan saya Ade. Jadi bulan lalu kita ada compare kamera 360 ya, Insta360 X5 dan juga DJI Osmo 360. Dan kali ini ada kamera lagi yang gak kalah menarik buat kita compare. Masih dari brand yang sama. Di sini ada Insta360 Go Ultra dan juga DJI Osmo Nano. Kira-kira lebih mending mana nih? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, pertama untuk desain, standalone kamera Go Ultra ini bentuknya kotak membulat dengan tampilan minimalis dan simple. Finishingnya matte ya, bersih dari bekas sidik jari, so punya kesan yang premium. Untuk kamera Osmo Nano desainnya lebih tinggi dan ramping, warna hitamnya agak transparan ya, so kesannya modern. Yang keduanya punya sistem magnetik, jadi sama-sama siap ditempel di hampir semua permukaan logam atau aksesoris magnetik. Bedanya Insta360 Go Ultra ini magnetnya terasa lebih kuat ya, dan karena desainnya lebih tipis, ketika ditempelin di baju ini lebih nggak berasa pakai kamera ya ketimbang Osmo Nano. Dan kalau dibandingin Go Ultra yang polos, logo DJI-nya ini tuh gede banget guys ya. Mungkin beberapa orang kurang suka karena ketika dipakai, orang-orang di sekitar jadi lebih aware nih kalau kita lagi syuting. Yang kalau untuk pilihan warnanya, Go Ultra nggak cuma hitam ya, tapi punya warna putih nih. Bahkan ada custom skinnya juga guys. Oke, yuk lanjut kita pasang standalone kamera Go Ultra ke action pod-nya dan Osmo Nano ke multifunctional vision dock-nya. Yang jujur gripnya tuh lebih nyaman Go Ultra ya, karena dipegang lebih ergonomis, berasa mini kamera mirrorless. Beda sama Osmo Nano yang kayak aneh aja gitu kalau dipegang. Dan layarnya juga jauh lebih besar Go Ultra ya, di 2,5 inch dengan brightness yang sedikit lebih tinggi. Nah, kalau untuk desain relatif ya, karena orang kan seleranya beda-beda. Tapi jujur kalau untuk penggunaan lebih simple yang Insta360 Go Ultra. Nah, misalnya nih kalau untuk vlog selfie tinggal flip aja layarnya ya, simple. Sedangkan untuk Osmo Nano agak lebih ribet ya, harus dilepas dulu baru dibalik layarnya. Pas syuting low angle juga tinggal diatur aja untuk sudutnya, sedangkan untuk Osmo Nano harus dilepas juga guys, dan harus dua tangan kayak gini ya. Dan satu lagi untuk preview hasilnya, ketika kameranya dilepas ini nggak bisa lihat hasilnya, harus dipasang dulu. Beda dengan Go Ultra yang ada remote playbacknya, jadi bisa tetap preview hasilnya walau standalone kameranya nggak terpasang. Nah, kalau untuk build quality keduanya ini solid ya, bagus. Yang keduanya ini juga waterproof up to 10 meter. Tapi untuk kameranya aja ya. Sedangkan untuk vision dock-nya atau action pod-nya ini cuma IPX4 guys. So nggak bisa diajak nyelam, tapi masih aman kalau nggak sengaja kena cipratan air. Oke, yuk lanjut kita tes ke hal yang paling penting, yaitu kualitas videonya. Nah, untuk keduanya ini aku tes di siang hari, resolusi 4K 30 fps dengan stabilisasi aktif ya, HDR-nya on. Perbedaan karakter warnanya langsung kerasa jelas ya. Hasil dari DJI Osmo Nano punya tone warna yang cenderung lebih datar dan netral. Biru langitnya tuh kelihatan sedikit pucat dan warna daun atau rumputnya tuh juga kurang kontras. Sementara hasil dari Insta360 Go Ultra ini kelihatan lebih berwarna dan natural. Langitnya tampak biru pekat dan bersih, yang untuk warna hijau daunnya juga lebih keluar. Kalau untuk bagian wajah, Osmo Nano cenderung punya tone yang agak cool ya dan sedikit flat. Sedangkan di Go Ultra, skin tone-nya tuh lebih akurat dan warm ya, mendekati warna kulit asli tanpa efek oranye yang berlebihan. Ya, secara keseluruhan keduanya emang sama-sama detail, tapi harus diakui Go Ultra menghasilkan tampilan yang lebih hidup, punya deep warna yang lebih bagus, dan skin tone-nya tuh bikin wajah kelihatan lebih cakep guys di kamera. Nah, kalau untuk pengetesan indoor hasilnya agak beda lagi nih, masih di settingan yang sama ya. Osmo Nano memang terlihat sedikit lebih cerah, tapi kalau kita lihat lebih detail,
White balance di Go Ultra ini kerasa lebih pas dan netral. Highlight dari jendela juga lebih aman ya, nggak sampai overexpose. Sementara di Osmo Nano karakternya sedikit berbeda, tone warnanya tuh lebih warm dan agak kekuningan, tapi efeknya emang bikin suasana ruangan kerasa lebih hangat ya dan cozy. Nah, untuk skin tone di Go Ultra hasilnya terlihat lebih natural ya dan mendekati warna kulit asli tanpa efek oranye yang berlebih. Bagian bayangan di wajah juga masih kelihatan detailnya dan warna ornamen atau kayu di belakang tetap kejaga dengan baik. Nah, untuk Osmo Nano skin tone-nya di kondisi indoor kelihatan lebih orange ya karena pengaruh cahaya lampu kuning di ruangan. Dynamic range-nya juga sedikit lebih sempit, bagian jendelanya tuh agak cepat blown out dan area shadow-nya juga cenderung lebih gelap. Tapi sisi positifnya warna objek seperti makanan dan dekorasinya emang kelihatan lebih kontras dan pop out. Nah, lanjut untuk maksimum FOV di Go Ultra ini 156 derajat, lebih luas ya dari Osmo Nano yang maksimum FOV-nya di 143 derajat. Yang untuk dapetin FOV maksimal ini rekamnya di rasio 4:3 ya. Nah, FOV di Go Ultra ini hampir setara dengan action cam profesional kayak S Pro 2 atau Osmo Action. Dengan sudut pandang yang lebih luas tentu aja lebih mempermudah framing dan kelihatan lebih luas ya, terutama kalau rekamnya landscape atau konten outdoor. Nah, selain lebih luas, Go Ultra juga punya 2 kali clarity zoom. Jadi ketika di zoom tuh detailnya tetap terjaga ya. Bandingin nih dengan detail Osmo Nano yang pakai 2 kali digital zoom. Bahkan di kondisi indoor pun tetap ya hasil clarity zoom ini bisa memberikan detail yang lebih baik ketimbang digital zoom. Nah, 2 kali zoom Go Ultra ini juga bisa dipakai di mode foto ya, yang kalau untuk foto portrait hasilnya kelihatan lebih natural. Focal length-nya tuh mirip sama kamera utama di smartphone ya, nggak kelihatan melebar kayak di lensa ultra wide. Yang kalau untuk Osmo Nano ya bisa sih di crop, tapi detailnya jadi sangat berkurang. Ya intinya hasil 2 kali foto dari Go Ultra lebih siap pakai ya buat foto portrait. Bahkan banyak pilihan filternya juga yang nggak ada di Osmo Nano. Nah, selama pengetesan di kondisi siang hari ada hal yang ngebuat saya ilfeel guys sama DJI Osmo Nano ini. Karena saya beberapa kali nih ngalamin overheating ketika dipakai. Nah, karena penasaran, di sini aku coba dinginkan dulu kedua kamera ini di ruangan ber-AC selama kurang lebih 1 jam. Dan aku tes berapa lama nih untuk ngerekam sampai akhirnya overheating. Nah, ini aku rekamnya di resolusi 4K 30 fps dan gak nyangka baru 5 menit Osmo Nano nih udah ngasih peringatan kalau pengisian daya ke kameranya di pause ya, karena suhu kameranya udah terlalu tinggi. Nah, aku lanjutin sampai menit ke-7 Osmo Nano stop merekam guys karena kameranya udah overheating. Nah, awalnya aku kira itu wajar ya karena emang kondisinya tuh terik banget. Yang aku pikir ya paling sebentar lagi Insta360 Go Ultra ini juga overheating. Tapi ternyata aku lanjut merekam sampai menit ke-15 ini masih aman. Menit ke-20 pun masih aman juga. Bahkan sampai menit ke-25 ini belum ada notif overheating. Sampai akhirnya di menit ke-28 baru deh Insta360 Go Ultra ini muncul peringatan overheat. So di sini jelas ya secara thermal management Insta360 Go Ultra ini lebih unggul dan lebih stabil ya untuk penggunaan outdoor dan juga rekaman jangka panjang. Dan yuk lanjut kita tes untuk hasil video malamnya. Nah, di Insta360 Go Ultra ada fitur Pure Video Mode dan di Osmo Nano ada Super Night. Nah, di mode malam Go Ultra lebih diuntungkan ya karena ukuran sensornya sedikit lebih besar di 1/1,28 inch plus punya ambient light sensor. Kalau Osmo Nano ini ukuran sensornya sedikit lebih kecil ya di 1/1,3 inch. Nah, kondisi malam indoor Go Ultra tuh hasilnya lebih terang dan merata pencahayaannya. Detailnya juga lebih tajam dan warnanya juga lebih ngangkat. Kalau untuk Osmo Nano dia lebih gelap ya dan berasa nih noise-nya. Nah, kalau di outdoor malam hari minim cahaya hasilnya lebih jomplang lagi.
Di Go Ultra tuh warnanya masih kelihatan jelas, backgroundnya juga hidup banget. Sementara di Osmo Nano exposure-nya langsung drop, wajah jadi gelap, detail di belakang juga banyak yang hilang, plus flickering lagi. Nah flickernya ini parah banget tahu, apalagi pas banyak lampu kayak gini. Jadi ya harus saya turunin ke 25 fps biar berkurang flickernya. So jelas ya di sini untuk penggunaan malam hari Super Night di DJI Osmo Nano ini levelnya ada di bawah pure video modenya Insta360 Go Ultra. Dan ya kemarin aku juga ada tes untuk kualitas audionya. Oke, kita mau tes untuk kualitas audio keduanya ya. Dan ya ini kondisinya outdoor. Terus ada sedikit angin. Di sini untuk Insta360 Go Ultra dia ada wind noise reduction ya. Jadi ketika ada angin dia lebih aman ketimbang DJI Osmo Nano. Dan ya seperti ini kualitas audionya kalau misalnya kedua produk ini kita pakai untuk vlogging. Nah untuk kapasitas baterai di Insta360 Go Ultra untuk standalone kameranya ini di 500 mAh, tapi menggunakan teknologi baterai baru Advanced Tech Battery. Untuk action potnya ini di 1450 mAh. Sedangkan untuk Osmo Nano untuk baterai kameranya di 530 mAh. Kalau untuk Vision Dock-nya di 1300 mAh. Sayangnya untuk teknologi baterainya ini masih lawas ya, pakai Jelly Roll baterai. Nah di sini saya baru sadar juga guys ya kalau ternyata baterai di Insta360 Go Ultra ini punya teknologi yang lebih baru dibanding DJI Osmo Nano. Pantas saja Insta360 Go Ultra ini lebih tahan sama overheat. Nah untuk chargingnya juga lebih cepat standalone kamera Go Ultra ya, ngecas 80% dalam waktu 12 menit aja. Kalau sampai full ini butuh waktu 20 menit. Untuk di Osmo Nano kalau sampai full dia butuh waktu 30 menit. Nah kalau ekosistemnya sendiri keduanya bisa dikoneksikan dengan wireless microphone punya brand masing-masing pastinya. Tapi yang saya suka di Go Ultra ini ada fitur Apple Find My. Jadi kalau lupa nyimpennya di mana atau jatuh tinggal cari aja. Ini kan ada maps-nya ya. Dan kalau deket bisa dibunyikan kameranya. Nah untuk kesimpulannya, untuk hasil video di siang hari mungkin hasilnya masih subjektif ya. Ada yang suka sama hasil dari DJI Osmo Nano karena lebih flat. Apalagi ada fitur di lock M10 bit juga buat color grading. Jadi lebih fleksibel ya di post productionnya. Apalagi ini juga ada internal storage, jadi kita nggak perlu takut ketika lupa ngebawa micro SD. Tapi jujur guys, buat POV saya seorang konten kreator, hasil di Insta360 Go Ultra untuk siang hari ini lebih oke ya, karena nggak perlu ribet lagi sama pewarnaan dan juga editing. Udah langsung ready to post. Dan yang memang Insta360 Go Ultra ini nggak ada internal storage-nya, tapi bisa kita pasang micro SD ya, kita bisa tambah di kapasitas yang besar 256 GB. So nggak perlu sering-sering ya mindahin filenya, karena kapasitasnya ya kita yang tentuin sendiri. Tapi ya itu tadi guys, saya tuh udah hilang feeling ya sama Osmo Nano ini, karena ya ketika pengetesan beberapa kali ngalamin overheat. Apalagi untuk video malamnya ini juga ada flicker yang untuk kualitasnya tuh ada di bawah Insta360 Go Ultra. Jadi walaupun harganya lebih mahal, Insta360 Go Ultra ini ngebawa kualitas yang emang lebih oke. Tapi catatan guys, itu tadi pendapat saya setelah nyobain langsung kedua kamera ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Mending Insta360 Go Ultra atau DJI Osmo Nano? Coba kasih komen di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.